Assalamualaikum guys, selamat sore ya. Kita sekarang berada di sisi barat sirkuit Mandalika dan buat kalian mungkin sudah nggak asing lagi ya, kawasan yang ada di sebelah barat persis dari deretan Hotel Pullman. Jadi teman-teman udah lihat sejak lama ya lahan yang ada di sisi barat ini, kenapa kok nggak dibangun-bangun gitu. Jalan ini udah ada dari dulu, kenapa nggak ada hotel, kenapa belum dibangun juga, kenapa investor terlihat sepi atau tidak tertarik. Pada dasarnya investor itu sudah tertarik untuk membangun, untuk menginvestasikan modal atau dana mereka ya, untuk membangun hotel ataupun resort di kawasan sini. Apalagi lahan yang sudah berdiri seperti ada pondasi-pondasi paku bumi atau apa kita bilang ini merupakan Paramount dari ya Hotel Paramount atau perusahaan Paramount yang produksi film atau produksi sinema yang sudah sangat terkenal. Bagi semua teman-teman yang suka nonton movie atau nonton bioskop pasti udah kenal sekali yang namanya Paramount Pictures atau perusahaan Paramount tersebut. Jadi dari beberapa tahun lalu kita udah lihat pembangunan Hotel Novotel, kemudian pembangunan Hotel Pullman yang ada di sini, dan lahan-lahan yang ada di sekitarnya juga ada beberapa yang sudah melakukan pemasangan pondasi, kemudian ada juga yang sudah dipasangi pagar precast, namun belum ada pembangunan atau belum dibangunnya hotel-hotel yang sudah direncanakan seperti di denah berikut ini. Nah, informasi yang bisa saya bagikan kalau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC yang merupakan BUMN pengembang destinasi pariwisata di Indonesia telah memenangkan upaya hukum terakhir peninjauan kembali atau PK yang kedua terkait dengan sengketa lahan hotel di The Mandalika ini. Jadi lahan yang ini ya teman-teman. Dan ITDC memenangkan gugatan perdata dalam tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang diajukan oleh ITDC untuk melawan Umar atas tanah lot H3 kemudian lot H4 atau kita sebut Pullman Lombok Mandalika Beach Resort ini. Kemudian lot H5 dengan total luas 9 hektar di The Mandalika. Ya, dalam perkara ini ya ITDC menjadi pemohon dalam pengajuan permohonan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PK yang kedua kepada Mahkamah Agung atas putusan PK yang pertama. Kita tahu putusan peninjauan kembali yang pertama dengan nomor 531-PDT-PDT-2021 dalam perkara sengketa kepemilihan lahan yang diklaim oleh Pak Umar seluas 9 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yaitu persis di sisi barat sirkuit Mandalika ini. Dan dalam perkara tersebut ITDC telah mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Desember 2021 lalu dengan membawa sejumlah bukti-bukti baru atau kita sebut novum. Lalu dalam putusan yang terregister atau terdaftar pada nomor 526-PK-PDT-2022, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang kedua dari ITDC, yang artinya
memenangkan pihak ITDC sebagai pemohon peninjauan kembali dalam sengketa kepemilikan atas lahan Pullman Lombok Mandalika Beach Resort. Jadi dengan demikian, hal ini berarti bahwa segala aktivitas ITDC di atas lahan ini dapat dilanjutkan kembali tanpa kendala karena ITDC sudah memenangkan perkara tersebut. Dan putusan ini merupakan upaya hukum akhir yang sah serta memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Artinya, lahan lot H3, kemudian lahan lot H4, dan lot H5 ini secara sah merupakan milik ITDC. ITDC berharap supaya pihak Umar menghormati putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikuti tatanan hukum yang berlaku, kata Vice President Legal and Risk Management ITDC Yudhistira Setiawan. Dan ITDC juga berterima kasih ya kepada tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang telah membantu mereka dan mengawal proses PK yang kedua ini secara all out. Dan putusan Mahkamah Agung atas PK yang kedua ini memberikan kepastian hukum bagi ITDC dan tentunya akan memperlancar pengembangan di The Mandalika. Nah, jadi kabar bagusnya seperti itu teman-teman. Tidak lama lagi kawasan ini atau akan segera membangun kawasan ini untuk mempercantik The Mandalika, untuk mempersiapkan penambahan akomodasi kelas-kelas mewah atau berbintang 4 ke atas ataupun bintang 5. Ini untuk persiapan untuk menjelang Mandalika menjadi kawasan super prioritas di tahun-tahun kedepannya nanti. Dan kita akan lanjut untuk memantau bagaimana progres dari sirkuit Mandalika. Kita akan mulai pantauan dari titik sini. Ya, kebetulan hari menjelang sore di sini air terlihat surut ya untuk air laut teman-teman. Dan waktunya untuk melakukan track walk untuk aktivitas rutin di sirkuit Mandalika setiap pagi dan setiap sore. Ya, buat yang baru gabung mungkin pengen tahu berapa biaya atau berapa harga karcis masuk untuk track walk di sirkuit Mandalika. Di hari Senin sampai Jumat itu biayanya 150.000 per orang, dan di hari Sabtu dan Minggu itu biayanya 200.000 per orang. Ya, teman-teman bisa lihat di sekitar trek dari Tikon 10 di sini ya menuju ke Tikon yang ke-11 ya, masyarakat atau sejumlah orang yang sedang melakukan bersepeda, kemudian ada juga yang jogging, yang lari, ada juga yang jalan-jalan. Ini karena track walk ya di sore hari ini. Nah, untuk progres sendiri kalau kita perhatikan sekarang di sekitaran sirkuit Mandalika yang masih dilakukan pembenahan ya, area di mana UMKM akan berdiri nantinya. Kemudian sejumlah titik di mana drainase yang harus dibenahi, yang sempat kita lihat genangan air atau becek di saat MotoGP kemarin. Jadi track walk ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mencoba ya atau ikut masuk bagaimana suasana di dalam sirkuit atau bagaimana sensasi melintas di atas trek ya, entah dengan cara jogging atau jalan kaki
atau mungkin mau bersepeda juga bisa dilakukan di sini. Ya, aktivitas untuk pembenahan sendiri masih dilakukan pada sejumlah area atau sejumlah titik di belakang tribun. Misalnya seperti ini, kita di tikungan yang ke-14 menuju 15 masih ada pembenahan pada jalur drainase di sini ya teman-teman. Jadi sangat lumayan ya untuk jalur drainase yang sedang dibenahi. Oke, kita kembali ke trek di tikungan yang ke-15 menuju 16 ya. Sangat bagus sekali dengan pola tenun khas di sepanjang run off di sini, di setiap tikungan ya. Ya, untuk tikungan yang ke-15, 16 menuju ke 17 ini ya, jadi tidak ada perbaikan aspal atau resurface seperti yang pernah kita dengar kabar-kabarnya, karena trek sendiri sudah aman. Dan ya, untuk bagian dari curve atau run off juga tentu saja nanti akan dilakukan pengecatan ulang sebelum digelarnya balapan. Sejumlah antrian teman-teman yang hendak melakukan track day, bukan track day tapi track walk di bawah sini di garis start. Kita lihat ya, ibarat pembalap berfoto menikmati sunset, membuat teman-teman yang lain untuk iri ya. Start ditunda katanya nih, start delay ya, entah kenapa. Track walk sendiri tanpa penonton ya. Kalau kita perhatikan di area tribun sepi, tidak ada penonton teman-teman. Ya, untuk track walk sendiri tidak melalui pit lane, langsung melalui grid start. Ya, seperti yang kita lihat di sana, di bagian depan sana, langsung mulai dari grid start, bisa mencoba track di sini. Ya, beberapa progres juga kalau kita perhatikan di sore hari ini ya, terutama di belakang bangunan PIW Village atau kita bilang tribun grandstand yang deluxe ini. Progres yang tengah berjalan itu pembenahan dan sejumlah sikon yang kita lihat di saat hari gelaran balap MotoGP ya, hari terakhir terutama, genangan airnya sangat-sangat hebat sekali di kawasan ini. Dan sekarang sedang dilakukan pembenahan bagian dari drainase
bisa kita perhatikan sejumlah box culvert yang berukuran masif di sini mulai ditanam. Ya, terlihat sejumlah eskavator yang standby dan juga kren di sini membantu. Ini merupakan jalur masuk kemarin ya, merupakan jalur masuk menuju grandstand A atau grandstand premium, dan terus dibenahi seperti yang terlihat di bawah ini untuk akses bagi yang masuk ke kawasan deluxe atau yang ke VIP village ya. Pembuatan jalur drainase sekaligus juga akses untuk pemegang tiket deluxe di sini terus dibenahi teman-teman, penanaman pipa dan sebagainya, dan nantinya juga akan dibeton ya teman-teman. Kita akan saksikan perkembangan terus, kita akan sama-sama pantau. Ya, kemarin ada beberapa komentar yang masuk terkait dengan penataan di bagian depan sirkuit Mandalika, yang mana area selfie atau swafoto yang dibanjiri oleh teman-teman yang berjualan, berdagang. Jadi ada yang sempat berkomentar merasa terpaksa untuk membeli ya, dan perlu ditata sedikit biar tidak menginjak rumput atau relokasi istilahnya mungkin untuk para pedagang atau teman-teman yang berjualan, supaya bagian depan sirkuit untuk lebih cakep, lebih menarik dilihat. Itu masukan dari beberapa penonton atau teman-teman yang sempat main ke sirkuit atau berkunjung di saat track walk ataupun ya di saat melintas. Ya, semoga saja pihak pengembang atau pihak terkait bisa memberikan sebuah solusi. Jadi sebagian besar untuk progres saat ini yaitu di bagian infrastruktur drainase ya teman-teman, pemasangan box culvert yang berukuran besar untuk sistem saluran drainase, baik itu di dalam sirkuit atau di zona tengah dari sirkuit ataupun di bagian luar dari kawasan sirkuit. Ya, seperti inilah update yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua di hari Jumat tanggal 29 Juli ya. Ya, selain itu juga untuk progres yang tengah diselesaikan yaitu pengaspalan pada jalan provinsi yang terus dikebut pengerjaannya. Oke, itu dulu reportase yang bisa saya bagikan ke kalian, dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, dan kalau kalian nggak suka silahkan di dislike.